Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Olii dengan NIM 13142304. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Perkembangan terhadap anak. Perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada anak yang meliputi seluruh perubahan fisik, motorik, dan kemampuan bahasa. Masing-masing aspek memiliki tahapan yang akan dilalui oleh anak. Pada masa usia dini, anak mengalami tumbuh kembang yang luar biasa, baik fisik motorik, kognitif, emosi, psikososial, dan bahasa. Perkembangan ini dipengaruhi perkembangan yang lain, terutama berkaitan dengan fisik dan intelektual anak. Perkembangan bahasa sangat penting karena dengan menguasainya, anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pembahasan perkembangan anak pada masa prasekolah. Anak usia prasekolah mencoba untuk menjadi asertif selama berinteraksi dengan orang lain. Dengan lingkungan, persetujuan dari orang lain akan meningkatkan inisiatif. Jika tindakan anak usia prasekolah tidak diizinkan atau tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain, maka akan timbul rasa bersalah. Gangguan pada perkembangan tahap inisiatif dapat menyebabkan anak menjadi sulit belajar, pasif, kurang inisiatif, selalu takut, mencoba hal yang baru, dan terkadang mempunyai masalah dalam bergaul dengan teman-temannya. Menurut Dewi 2015 mengemukakan ciri-ciri anak usia prasekolah meliputi aspek fisik, sosial, emosi, dan kognitif anak. Ciri fisik anak usia prasekolah. Anak usia prasekolah umumnya sangat aktif. Mereka telah memiliki penguasaan terhadap tubuhnya dan sangat menyukai kegiatan yang dilakukan sendiri. 2. Anak sosial anak usia prasekolah. Anak usia prasekolah biasanya mudah bersosialisasi dengan orang sekitarnya. Biasanya mereka mempunyai sahabat yang berjenis kelamin sama. 3. Ciri emosional anak prasekolah. Anak cenderung mengekspresikan emosinya bebas dan terbuka, sikap sering marah dan iri hati dengan sering diperlihatkan. 4. Ciri kognitif anak usia prasekolah. Anak usia prasekolah umumnya telah terampil dalam berbahasa, sebagaimana belajar dari mereka sering bicara, khususnya dalam kelompoknya. Sebaliknya, anak diberi kesempatan untuk berbicara sebagaimana dari mereka yang perlu diasuh. Jenis program pendidikan untuk masa anak-anak awal. Kognisi masa anak-anak menurut Horlock, masa anak-anak awal disebut juga program AIK karena anak orang tua dihadapkan pada masalah-masalah seperti tidak menurut, keras kepala. Para pendidik menyebut masa anak-anak awal dengan sebutan masa prasekolah, di mana pada masa ini lebih mempersiapkan baik secara fisik maupun mental anak untuk menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Para ahli psikologi menyebutkan masa anak-anak awal sebagai berikut. Yang pertama, usia kelompok di mana pada masa ini anak-anak masih mempelajari dasar-dasar perilaku sosial untuk persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri di saat mereka masuk ke kelas 1. Kedua, usia menjelajah untuk eksplorasi. Pada masa ini, anak-anak cenderung ingin mengetahui keadaan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, usia bertanya. Pada masa ini, anak cenderung ingin bertanya pada mereka, anggap tidak tahu kepada orang dewasa. Keempat, usia meniru, di mana pada masa ini anak-anak ingin meniru tokoh yang mereka sukai. Tugas perkembangan kanak-kanak awal menurut Hafix atau Hurlock 1990 adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar mengerti tentang perilaku seks yang benar. Yang kedua, belajar mengerti benar dan salahnya. Yang ketiga, belajar membangun hati nurani anak-anak, dan lain sebagainya. Kesimpulan, perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada anak yang meliputi seluruh perubahan fisik, motorik, dan kemampuan bahasa. Masing-masing aspek memiliki tahapan yang akan dilalui anak. Pada masa usia dini, anak mengalami tumbuh kembang yang luar biasa, baik fisik, motorik, kognitif, emosi, psikososial, dan bahasa. Demikian pula perkembangan bahasa. Perkembangan ini dipengaruhi perkembangan yang lain, terutama berkaitan dengan fisik dan intelektual anak.
Perkembangan bahasa sangat penting karena dengan menguasainya anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.